Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran siklus air. Nah, untuk apersepsinya, kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya kegunaan air bagi kehidupan kita. Nah, tentunya banyak sekali kegunaan air. Di antaranya untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya memasak atau mencuci dan sebagainya. Untuk membantu kehidupan berbagai jenis hewan, terutama ikan, yang dimana ikan merupakan hewan yang hidup di air. Selain hewan dan manusia, ternyata tumbuhan juga sangat memerlukan air bagi kehidupannya. Nah, dari semua ini kita mengetahui bahwa kegunaan air bagi kehidupan kita adalah mencakup semua aspek dari makhluk hidup. Nah, untuk berandanya, nanti kita akan menjelaskan tentang SK-nya, KD, tujuan, dan seterusnya. Kita masuk ke kompetisi dasarnya, di mana SK-nya memahami perubahan yang terjadi di alam. Jadi kita harus memahami apa saja, bagaimana perubahan yang terjadi di alam dengan hubungannya dengan sumber daya alam. Kemudian kompetisinya diharapkan nanti kita mampu mendeskripsikan proses daur ulang dan bagaimana manusia dapat mempengaruhinya. Lanjut, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat menjelaskan bagaimana proses daur air yang sebenarnya, dari mana air itu berasal. Nah, kemudian setelah mengetahui proses daur air, nanti siswa diharapkan dapat menggambar bagaimana proses daur air menurut persepsi siswa masing-masing. Di mana di sini indikatornya adalah kita menjelaskan proses daur air dan menggambarkan proses daur air. Nah, untuk materinya sendiri, di sini setelah kita sediakan tentang gambar skema daur air atau proses daur air, di mana air itu nanti akan berproses mempunyai siklus. Yang pertama adalah air yang berada di laut dan berada di daratan akan mengalami penguapan. Nah, penguapan ini itu tentunya dibantu oleh sinar matahari. Sinar matahari yang panas akan mengakibatkan terjadinya penguapan. Setelah penguapan dalam jumlah yang banyak, maka akan terjadilah kondensasi atau penguapan. Uap-uap air dari penguapan akan jenuh dan berubah menjadi sebongkah awan. Awan ini akan terkumpul dan tebal. Kemudian lama-kelamaan maka akan terjadi hujan dari uap-uap air awan tersebut. Hujan ini disebut dengan partisipasi. Dengan hujan ini maka air yang tadi menguap dari lautan maupun darat akan kembali ke daratan, ke bumi, dan akan dipergunakan kembali oleh manusia. Baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, begitulah skema air. Untuk soal latihannya bisa dilihat. Nomor 1, kita bisa mengetahui apa saja kegunaan air, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan daur air. Kemudian yang ketiga, kita menggambar terjadi prosesnya daur air. Yang keempat,
daur air ini bisa dipengaruhi oleh manusia. Nah, apa saja yang dapat mempengaruhi daur air? Kemudian yang kelima, tentunya kita harus menghemat air. Bagaimana cara menghemat air? Untuk referensinya sendiri, kita bisa mengambil dari buku sains, ilmu pengetahuan alam, atau bisa kita download dari BSE, buku siswa elektronik.